bergantung sama bisnis ini gitu. Jadi bisnis ini nggak boleh mati. Jadi Mrs. minta banget sama Allah, ya Allah tolong jadikanlah hambamu ini sebagai jembatan rezeki yang baik untuk semua orang yang bergantung sama Mrs. Hai, hari ini aku mau ada acara sharing session sama teman-teman SMP dari School of Universe. Mau ikutin acaranya sampai akhir ya. Sekarang aku mau ke atas dulu. Anak-anak udah pada nunggu. Yuk, kita mulai. Apapun, kalau salah nggak masalah. Kalau ternyata nggak berhasil, coba lagi yang lain. Kalau nggak berhasil, di-push lagi mungkin berhasil. Itu, mumpung masih muda. Makanya, kalau teman misalnya nih, ada yang suka nulis, ada yang suka nyanyi, ada yang suka jadi presenter, ada yang suka gimnastik, ada yang suka panahan, atau apapun hobi kalian, sering-sering dibikinin konten, di foto, di video, di upload, entah itu di Instagram, di TikTok, YouTube channel kalau perlu, upload aja, nggak masalah. Ingat, setiap orang tuh pasti ada pasarnya, pasti. Pokoknya konsisten tuh terus upload. Nanti saat kalian jualan apapun, akhirnya nemu, mungkin sekarang belum tahu nih mau jualan apa. Nanti saat kalian udah tahu nih, aku pengen usaha di bidang A nih, itu akan mudah penetrasinya karena kalian sudah nge-build jaringannya lewat media sosial kayak gitu. Oke teman-teman, sungguh panjang sekali gitu ya, tapi sepertinya sudah Panjang pembukaannya ya. Tapi memang berarti untuk di usia sekarang dan di bisnis sekarang itu memang perjalanannya itu panjang banget ya Mas? Panjang. Gitu. Bisnis zaman sekarang perjalanannya panjang karena memang tantangannya semakin terjal gitu, kompetitornya juga semakin banyak, tapi segala hal yang dilakukan juga sebenarnya semakin mudah untuk mereka yang mau belajar. 2020 Mrs. ambruk usahanya gara-gara COVID, tapi bisa naik sedikit karena brownies. Tapi nggak lama loh, Mrs. itu masih mikir, oke, aku harus ngapain ya ini supaya bisnisnya tetap jalan di dunia fashion. Karena Mrs. bukan di dunia makanan, bukan di dunia kuliner gitu. Kan kenyamanan itu penting ya gitu kan. Akhirnya Mrs. cari peluang lagi, pintar-pintarlah mencari peluang. Peluangnya adalah waktu itu banyak WFH, work from home. Artinya orang-orang lebih banyak di rumah tapi bekerja dari rumah, jadi zoom gitu. Berarti mereka butuh pakaian yang bagus tapi nyaman di rumah. Jatuhlah waktu itu Mrs. akhirnya produksi home dress dan piyama yang bisa cakep waktu dipakai Zoom. Padahal itu piyama. Dan itu laris banget sampai akhirnya nggak sampai setahun udah bounce back, udah balik lagi, settle down lagi kakinya. Terus sampai akhirnya bisa bikin konveksi sendiri. Masya Allah. Jadi Mrs. Devi sekarang udah punya konveksi sendiri dengan beberapa penjahit dan semua aset itu Mrs. beli satu-satu, beli sendiri. Satu persatu selama 1 tahun itu. Satu persatu perkembangannya ada. Teman-teman kalau misalnya kapan-kapan pengen konveksi silahkan, nggak apa-apa. Udah mulai jalan konveksinya, udah mulai jalan bisnisnya. Itu berarti sekitar tahun ke-9 ya. Tahun ke-9 Mrs. itu berjuang gitu di dunia fashion. Di tahun ke-9 ini loh, Mrs. itu baru bisa punya karyawan. Bayangin, 9 tahun Mrs. Devi itu ngelakuin semuanya sendiri. Tapi tenang, buat adik-adik, mungkin saat sudah banyak belajar, udah ada channel, semoga nggak selama itu.
gitu. Semoga 2 tahun 3 tahun udah bisa lah ya gitu. Nah, Mrs. tuh 9 tahun akhirnya punya pegawai 1, terus nambah lagi 1, nambah lagi 1. Ini udah tahun ketiga dari punya konveksi itu, sekarang udah akhirnya punya kantor. Jadi sebelumnya kantornya pun juga di rumah. Jadi Mrs. punya rumah tingkat 2, lantai atas dibuat rumah, lantai bawah dibuat kantor. Ini juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Balik lagi, jangan menunggu sempurna untuk memulai. Karena kalau menunggu sempurna, kalian nggak tahu akan mulai kapan belajarnya. Kalian udah memulai sesuatu, entah itu dalam meningkatkan konten di media sosial atau malah udah mulai terjun ke dunia bisnis. Kalau misalnya nggak harus langsung jadi sesuatu yang kalian inginkan, tapi paling nggak ada langkah demi langkah tiap harinya. Progres 1% tiap hari itu adalah progres. Jadi nggak masalah. Yang penting terus jalan. Gitu. Insya Allah ya teman-teman. Semoga nih pengalaman yang dilalui oleh Mrs. Devi ini bisa jadi cara pandang kalian tuh nggak hanya melihat di satu sisi aja, ternyata di sisi-sisi lain yang positif ya diambil gitu ya untuk keberlangsungan bisnisnya teman-teman nanti gitu. Tapi Mrs. ada pertanyaan nih Mrs. Apa tuh? Dari sekian banyak bidang usaha, kenapa Mrs. menjatuhkan hati kepada passion gitu? Padahal kan kuliner juga banyak gitu ya. Ya. Kenapa akhirnya memilih fashion Fashion. sebagai bidang bisnis yang diambil pada saat ini? Oke. Kenapa fashion? Padahal Mrs. itu bukan orang yang lulusan sekolah fashion, bukan desainer gitu kan. Kenapa fashion? Waktu itu mikirnya sangat simple sebenarnya. Karena aku tahu jualan itu tidak mudah, berarti aku harus punya barang yang bisa disimpan lama. Sedangkan kalau jualan makanan, itu tuh kan gampang busuk, dalam arti sehari itu harus habis. Jual habis, jual habis, jual habis. Mrs. nggak bisa masak, belum tentu bisa bikin sesuatu yang enak. Nah, orang juga nggak percaya Mrs. bisa masak gitu. Tampilannya kayak gini bisa masak nggak ya gitu kan, makanannya enak nggak ya gitu. Ngejualnya juga waktu itu Mrs. itu cuma berpikir gimana caranya memaksimalkan media sosial. Waktu itu Facebook. Di Facebook saat itu terlihat sulit untuk menjual makanan. Kalau zaman sekarang kuliner pun tuh bisa go banget, bisa oke banget. Karena sekarang orang jualan bisa pakai banyak platform di e-commerce. Shopee Food, GoFood, itu bisa. Jadi kalau misalnya sekarang Mrs. dibilang, Mrs. mau nggak merambah ke kuliner? Mau. Tinggal tunggu waktu aja. Karena kalau buat Mrs. nih, bikin satu hal, gedein dulu, matengin dulu, sampai settle, malah kalau bisa sampai dia tuh bisa jalan sendiri tanpa ada Mrs. Kalau sekarang tuh belum. Mrs. itu harus selalu hadir dalam setiap proses, gitu. Sebagian besarnya begitu. Selama Mrs. masih begitu, berarti lebih baik jangan bikin Gitu ya. jenis bidang bisnis yang baru gitu. Jangan dulu, sabarlah. Fashion aja banyak yang perlu dikulik. Maksudnya dari yang tadi aksesoris, lalu hijab, setelan, home dress, piyama, sekarang tas, lalu ada dompet. Fashion tuh banyak banget. Belum nanti kalau misalnya nyemplung ke sandal, nyemplung ke sepatu, terus nyemplung ke banyak hal yang di bidangnya fashion tuh masih banyak banget. Bahkan untuk tas aja, tas sekarang oke, bahannya kain, mungkin next time bahannya kulit. Nah, jadi dari tas aja masih banyak yang perlu dikulik gitu loh. Jadi ya udah sih, kita fokus aja di satu bidang. Kalau misalnya udah settle, kita baru coba ke bidang lainnya. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi nih Miss, ke nama brand.
Nama brand. gitu kan. Ini teman-teman SM3 juga sedang menggodok nama brand gitu ya. Nah, Susah ini ya kan- bikin nama ya. Nah, yang kita tahu ini Mrs. Devi gitu ya, nama brandnya. Ah. Nah, itu terinspirasi dari mana gitu ya? Nama Mrs. Devi apakah memang dari nama sendiri, Nama sendiri. gitu jadinya supaya dikenal sama orang atau bagaimana? Oke. Semua pakai namanya mereka sendiri. Makanya waktu itu Mrs. merasa bahwa kalau gitu aku juga pakai nama aku deh. Karena kalau misalnya pakai sebuah, waktu itu mikirnya ya, kalau nyebut bikin nama sendiri, misalnya dikasih nama Kelambi waktu itu. Kalau Kelambi sekarang ada ya. Kelambi misalnya. Itu bisa diambil sama siapa aja. Tapi kalau kita pakai nama kita sendiri, ya siapa yang mau ngambil nama kita? Gitu kan mikirnya. Hanya waktu itu kalau mikir pakai nama Devi Yanuari, nama asli gitu. Kok kayak kurang ini ya, kurang ngejual gitu, ya kan? Akhirnya waktu itu mau pakai Madam Devi gitu. Segmennya tuh kemana? Terus bagaimana akhirnya menentukan oh ini segmen ini? Oke. Kalau segmennya itu sebenarnya dari umur 20 sampai 40. Perempuan dewasa yang kita targetkan. Tentu aja perempuan yang multi fashion itu juga itu penting gitu kan. Cara untuk nembaknya itu sebenarnya kalau bisnis ya, karena segala sesuatu tuh fokusnya pada personal beauty, jatuhnya mesti mikirinnya tuh tentang apa yang Missy suka. Kira-kira aku orang umur segini suka kayak pakai endek gitu. Jadi target pasarnya awal mulanya memang dari bisnis dan pergaulannya gitu. Di umur segini, oh ternyata teman-teman aku tuh kebanyakan dari umur 20 sampai 40. Terus aku perhatikan mereka, cara berpakaiannya, apa tas yang mereka pakai, kehidupan mereka sehari-hari kayak gimana, kesukaannya mereka kayak apa. Itu yang jadi inspirasi untuk menentukan, oke, gua mau pasarnya orang-orang ini dari umur 20 sampai 40. Jadi dalam menentukan target pasar pun, pertama kita harus tahu produk kita, dan kita juga harus tahu research gitu, siapa yang mau kita tembak, dari kalangan mana yang mau kita tembak, apakah kalangan bawah, menengah, atau kalangan atas, anak kecil, muda, atau dewasa, atau tua gitu. Yang sukanya yang pekerja, orang kantoran, atau ibu rumah tangga, yang sukanya ngaji atau yang sukanya dugem misalnya, itu harus tahu, karena dengan begitu kita bikin kontennya pun bisa pas relate sama pasar kita gitu. Boleh. Sekarang terkait kan banyak banget nih ini nanya ini ya gitu kan akhirnya maksudnya dari ya boleh kaget aja itu banyak banget yang udah di food fashion gitu ya dan juga terkenal. Nah gimana caranya produk Devi ini bisa bersaing gitu dengan para pesaing-pesaing? Itu pertanyaan susah. Karena memang itulah yang Missy lakukan tiap harinya. How to stand out in the crowd gitu. Karena kan yang persaingan ramai banget ya kan. Gimana sih caranya stand out? Jatuhnya kita harus menyadari kelebihan dari bisnis kita dibandingkan yang lain. Misalnya nggak mau tampil di media sosial, mukanya nggak mau tampil. Berarti kamu harus kuat dalam copywriting. Harus kuat banget dalam copywriting. Berarti kan storytelling harus tetap ada. Mau kamu tampil kayak storytelling harus tetap ada. Dan saat storytelling itu harus ada tapi kamu yang nggak tampil, berarti copywritingnya harus berlatih untuk menceritakan tentang perjalanan kamu sama bisnis kamu. Produk Mrs. Devi ini bisa bersaing gitu dengan para pesaing-pesaing yang ada. Oke. Itu pertanyaan susah. Karena memang itulah yang Mrs. lakukan tiap harinya. How to stand out in the crowd gitu. Karena kan memang persaingan rame banget ya kan. Gimana sih caranya stand out? Jatuhnya kita harus menyadari
kelebihan dari bisnis kita dibandingkan yang lain, dan itu tuh harus ada dalam setiap konten kamu gitu. Dan itu tuh PR banget, bahkan sampai sekarang tuh PR banget. Tiap harinya tuh Mrs. harus berjibaku dengan ini supaya apa? Supaya kuat. Karena kalau hanya jualan jilbab, semua orang bisa jual jilbab. Apa yang bisa membedakan jilbab beli di Mrs. sama yang lain? Apa? Taste, rasa, hati, cerita apa yang didapat. Itu saat orang menyukai pemilik dari brand itu, orang tuh akan ke sana. Gitu, apalagi di dunia fashion ya. Kalau aku nggak tahu kalau yang lainnya, tapi kalau di dunia fashion itu lebih banyak itu yang dilihat itu siapa yang punya. Orangnya kayak gimana? Integritasnya gimana? Apa yang dia pegang? Prinsip-prinsip kehidupan apa sih Lebih yang dia ke pegang? orangnya Lebih gitu ke ya. orangnya. Lebih ke orangnya. Itulah pentingnya namanya personal branding dalam nge-brand sebuah produk gitu. Ngomong-ngomong personal branding nih, Miss. Ini kan Gen Z ini gitu ya, lebih kayak ke introvert gitu ya, anak-anak Introvert. yang udah deh produknya aja nih majuin, kita Boleh. memang nggak usah Bisa, gitu ya. bisa. Nah, untuk akhirnya dia juga bisa memperkenalkan gitu ya diri dia ke publik gitu. Apakah memang ada tips and triknya gitu, Miss? Oke. Sebenarnya udah banyak brand fashion di luar sana yang juga tidak memilih personal branding. Sebenarnya itu adalah pilihan ya. Jadi nge-branding sebuah bisnis itu sebenarnya juga adalah pilihan. Kamu mau tampil atau enggak? Sebenarnya menurut Mrs. kalau dalam fashion lebih mudah memang kalau kita tampil. Tentang laut-laut gitu, biota laut, aku jadiin satu, terus aku liatin mana kira-kira yang bagus. Kolaborasi yang luar biasa, Masya Allah. Masya Tepuk Allah. tangan dulu dong, tepuk tangan dulu. Kalau mau pesen bisa di mana, Miss? Kalau pesen bisa di Shopee, Shopee-nya Mrs. Devi saat ini. Karena memang untuk saat ini, balik lagi ya tadi ya, ngejual produk itu kan tidak mudah saat, apalagi mulai dari nol. Jatuhnya salah satu privilege dari Malik adalah barangnya tuh aku gendong dulu nih. Jadi semua kolaborasinya aku masukin ke akunnya Mrs. Devi dulu gitu. Jadi bisa di Shopee-nya Mrs. Devi atau bisa langsung di WhatsApp-nya Mrs. Devi. Pokoknya follow aja @Mrs. Devi itu, nanti kalian bisa lihat Di-follow ya, di IG, teman-teman. ya, betul. MISISDVI itu kalian bisa lihat nanti semua akun jualannya Mrs. Karena akun jualannya Mrs. itu satu-satu ada. Mrs. Devi Bag, Mrs. Devi Style, Mrs. Devi Hijab. Aku Malik itu juga ada sendiri, nama Instagramnya akumalik.official. Kemarin yang handle tuh Missy Devi yang handle. Yang Ya, Aku Malik. ada tim yang Ada handle. timnya. Aku Malik namanya. Handle ya. Ya. Mrs. Devi nggak bisa gambar. Oh boleh. Dan kenapa kalau ini belum mungkin mau tanya, tapi karena nggak ditanyain jadi aku jawab aja. Iya. Kenapa namanya Aku Malik? Brandnya kenapa namanya Aku Malik? Karena sebelum sampai umur 8 tahun, Malik itu belum fasih berbicara. Belum bisa berkomunikasi dua arah. Bahkan saat ditanya nama, dia tuh belum tahu cara jawabnya gimana. Sampai akhirnya Malik tuh sempat hilang di IKEA. Kita udah pada panik, akhirnya ketemu. Waktu kita ketemu sama staff-staffnya IKEA, mereka bilang, "Ibu, ini anaknya kami tanya namanya nggak jawab. Kami coba pakai bahasa Indonesia nggak jawab, pakai bahasa Inggris nggak jawab. Dia malah kayak masih heboh sendiri gitu loh, tapi nggak bisa jawab namanya siapa." Padahal Malik itu selalu aku ajarin untuk ngejawab. Misalnya gini, Malik namanya siapa? Aku Malik. Itu tuh sudah aku ajarin. Dari lama, dari kecil udah aku ajarin. Ternyata sampai umur 8 dia ditanyain tuh dia tetap gak bisa jawab gitu. Itulah kenapa akhirnya aku punya punya keinginan untuk membuat sebuah brand yang namanya Aku Malik. Iya, Aku Malik. Supaya bisa mengingatkan Malik bahwa namanya dia itu Malik. Gitu. Itu adalah kisah dibalik brand namanya Aku Malik.
Kalian pun juga bisa. Kalian kalau mau bikin brand apa aja, Aku Sania. kalian bisa bikin brand, jangan lupa kasih kenapanya. Why? Kenapa namanya Star Bliss? Kenapa namanya Aku Malik? Kenapa namanya apa gitu? Kalian harus tahu. Jadi waktu ada orang tanya kenapa namanya itu, jangan bilang ya suka aja. Jangan. Kasih kisah di dalamnya. Biar makin memperkuat si produknya gitu. Iya, betul. Ngomong-ngomong tas nih Miss, terkait dengan harga jual gitu ya, kan pasti dari mulai aksesoris terus juga sampai ke kerudung gitu ya, jilbab, akhirnya juga ada piyama juga waktu itu, sampai akhirnya hari ini ada tas dumpling. Untuk menentukan harganya gitu ya, apakah ada kesulitan atau bagaimana caranya Mrs. Debbie menentukan harga jualnya? Menentukan harga itu juga bukan hal yang mudah ya, karena tidak hanya kita melihat harga kita juga harus melihat harga kompetitor, ya kan? Tapi satu yang Mrs. pegang, sudah punya basic harga yang segitu. Dalam arti gini, kalau misalnya kita terus-terusan lihat kompetitor, akhirnya perang harga, malah nggak efektif gitu, nggak produktif gitu. Jatuhnya kasarannya nih, kita fokus sama kita punya range harga karena kita sudah tahu pasar kita siapa. Jadi sebenarnya untuk range harga, pastikan dulu kita tahu pasar kita tuh siapa. Baru setelah itu tentukan range harganya. Gitu. Nah teman-teman, ini dari obrolan bersama Mrs. Devi ini, kira-kira ada nggak yang mungkin teman-teman ini mau tanya dulu sebelum kita lanjut lagi? Dari teman-teman SM3 atau enggak fasilitatornya mau tanya, boleh banget. Saya. Oh sudah, saya sudah makan. Saya mau tanya, udah makan apa belum? Gimana sih Miss caranya kita nih sebagai pembeli ya di online shop biar menjaga kedekatan antara penjual di online shop dan pembeli? Malah pembeli yang pengen dekat maksudnya? Enggak, maksudnya kita Miss Devi ya kan. Oh, penjual pengen deket. Membangun dan jadinya gimana? Trust sih, ya. gitu, Iya, membangun dalam trust. bidang kuliner terutama. Kadang kan yang kita tahu nih banyak konten kreator yang mungkin dibayar untuk tester suatu produk. Padahal dia sendiri mungkin bilang Nggak suka enak, gitu. tapi dia karena mungkin dibayar, sisi dia harus Ngomong enak. Iya. Padahal pas nyampe konsumen itu mengecewakan gitu. Gimana kan itu orang pasti mikir dua kali, bisa beli di sini lagi lah, udah pernah gini-gini gitu. Membangun Gimana sih cara trust kita gitu nggak ya. hanya cuma kita punya duit, kita bayar orang buat bilang ini enak, tapi gimana cara kita meyakinkan dengan kualitas yang kita mulai dari hal yang kecil mungkin, tapi orang tuh bisa terkesan enak dan mau beli lagi di kita. Makanan ya? Iya, di Nah. bidang produk makanan. Oke. Kalau aku tuh tidak rekomendasi ngebayar orang. Karena aku tuh selalu percaya sama yang namanya organik. Satu-satunya yang bisa aku bikin adalah tiap hari aku ngonten makan brownies. Every day. Karena kan aku yakin makananku emang enak kan. Jadi ya tiap hari mau dengan berbagai macam angle konten ya. Misalnya lagi sore-sore makan sambil ngopi, sambil ngeteh, dikasih tulisan apa. Terus kadang juga ala-ala mukbang, buka, aduh ini browniesnya cakep banget ya, packagingnya. Ini tuh cakep banget loh packagingnya, itu bisa banget kamu pakai buat ngirim ke teman-teman kamu. Ini tuh pantes banget, harganya cuma 50.000 aja. Kamu tuh mau ngasih ke calon mertua, pasti kamu langsung disayang. Ya kan? Terus ini juga kamu bisa kasih ke teman-teman kamu, teman-teman kantor gitu buat dikirim. Kita ada free gift kartu, tenang aja. Kamu tinggal tulis mau apa, kita yang nulisin. Udah, buka nih. Aduh baunya. Enak banget, ini pakai kualitas lumayan tertinggi loh. Coklatnya kita pakai yang paling mahal. Kita juga pakai butternya itu juga yang kualitas super. Lembut banget, masya Allah. Ini kamu harus banget coba. Udah, itu satu tuh. Bayangin, aku tuh bikin pagi, siang, sore, malam, bisa upload 3-4 kali. Tiap hari. Orang yang tadinya nggak pengen, jadi pengen. Udah beli nih. Terus mereka bilang, iya nih sis, enak banget, alhamdulillah. Capture, upload. Lagi
Kadang orang nggak tahu, kita yang WhatsApp, say gimana, udah nyampe belum? Oh udah nih sis, enak nggak? Oh enak nih sis, alhamdulillah sesuai banget sama selera aku. Capture, upload. Kalau ada yang bilang, nih sis, kalau buat aku nih sih kemanisan ya, karena aku nggak terlalu suka manis. Oh oke, noted, gitu kan. Tapi nggak aku capture, Berarti apa? Aku bisa tuh, oh ini bisa buat ide. Orang bisa request tingkat manisnya. Orang yang nggak suka manis tinggal bilang, Miss jangan yang manis-manis ya, aku akan kurangi gulanya, tambah kopinya, misalnya kayak gitu. Itu juga ada pilihan kan kasarannya. Tapi balik lagi ya, buat aku yang namanya jualan itu berarti artinya kita sebagai owner yang nggak punya duit ini kasarannya meyakinkan orang lain tentang barang kita tuh enak. Berarti apa? Kita sendiri yang ngerasain, nggak perlu orang lain. Maksimalkan aja semua media sosial. Tenang, setiap kita punya chance yang sama untuk bisa dilihat. Tinggal Allah aja ngasih rezekinya gimana. Yang penting kan gini, kita usaha aja, nanti Allah tinggal ACC. Pokoknya usaha aja tiap hari. Mau orang bilang gini, dulu aku nih, temen aku tuh ngecengin gitu. Aduh, malas banget lihat Facebook, dikit-dikit mukanya Devi, dikit-dikit mukanya Devi. Ya udah. Nggak apa-apa, atau ada yang gini nih, misalnya ya, adik-adik ini biasanya ada yang komen gini, apaan sih lo tiap hari upload, udah kayak influencer aja, padahal followers nggak ada, gitu misalnya. Bodoh amat, dengan kita sering upload, lama-lama kan kita belajar, kira-kira apa yang lebih bagus buat di-upload. Jadi, untuk bisnis kuliner, gimana caranya supaya orang tuh tahu makanan kita enak? Kita aja yang ngejualin, nggak usah ngebayar orang lain, gitu. Dan pastikan makanan kita memang enak. Jadi biar waktu udah dikirim, orang tuh memang beneran ngerasain apa yang kita rasain. Iya. Aduh lembut banget, aduh enak banget gigitannya, aduh enak banget nih meleleh di lidah, gitu. Lebay, nggak apa-apa, namanya juga orang jualan. Kalau kecuali kamu orang pengennya beda ya. Bisa loh, pengennya jadi orang yang biar stand up gitu. Biasa orang kalau ngomong kan lebay, dia nggak enak. Boleh, tapi konsisten pakai muka yang datar. Nanti kamu akan dikenal sebagai orang yang mukanya datar, ngasih review gitu. Konsistensi, jangan sekali-sekali, apalagi masih awal. Sehari 4 kali upload nggak apa-apa, 5 kali upload nggak apa-apa, terus. Tapi lama, kadang orang kan bilang kalau mau ngejual tawarin 7 kali aja yang ke-8 dia baru beli, gitu, nggak apa-apa, tawarin aja terus. Kayak aku jualan tas, aku tuh mulai naik setelah tiap pagi aku bikin konten tas. Jadi abis ngedrop Malik ke sekolah, aku balik ke mobil, aku langsung, hai assalamualaikum sisters, aku baru aja nganterin Malik ke sekolah. Sekarang aku mau ngasih lihat ke kamu, aku lagi pakai dumpling bag apa. Yes, aku lagi pakai dumpling bag Cereal SeaWorld, kolaborasi antara Mrs. Devi dan aku Malik. Aduh cakep banget ya, gemes. Ini mah ibu-ibu kalau mau nganter jemput anak bisa banget ini pakai ini. Bakal bikin ibu-ibu lainnya melirik. Udah ya, langsung beli sekarang juga di semua akunnya Mrs. Devi ya. I love you. Wah. Itu aku lakuin tiap pagi coy. Tiap pagi. Ada yang komen gini, lebay banget sih kalau ngomong nggak bisa biasa aja apa? Nggak bisa. Gampang kan tinggal dijawab. Nggak bisa biasa aja, nggak bisa. Gitu. It's okay, nggak apa-apa. This is our business, this is our life. Selama kita tuh tidak keluar dari ridhonya Allah, gitu, insya Allah jalannya lancar kok. Dan itu aku ngelakuin tiap hari sebulan penuh, sampai sekarang juga masih. Tembus 1000 penjualan. Itu pertama kalinya aku tuh punya 1000 penjualan. Itu pertama kalinya. Dan aku tuh langsung sadar, tadinya Mbak, Miss, aku tuh nge-hire satu karyawan waktu itu, anak multimedia, tapi sekarang udah nggak ikut aku lagi. Nge-hire dia tuh khusus untuk bikinin aku
konten fashion yang kece. Jadi tahu nggak yang ini nggak tahu, hidung aku nggak tahu banget ya. Yang transisi gitu loh, yang transisi gitulah gitu. Bagus sih kayaknya ya, tapi kok nggak ngaruh ke penjualan? Iya, Nggak impact-nya kurang. ngaruh, nggak ada impactnya. Sedangkan aku yang uangnya terbatas ini tuh butuh segera uang gitu. Aku mau uang gitu kan. Gimana ini gitu, harus segera dijual, itu barang udah numpuk kan. Akhirnya waktu itu udah biarin deh, walaupun fashion online lainnya itu semua jualannya pakai video-video estetik, sedangkan aku video estetik aku tuh ternyata tidak bisa dikonversi menjadi penjualan. Jatuhnya ya udah tiap pagi tampil setiap hari, backgroundnya ya mobil, it's okay, nggak masalah gitu. Jadi tidak usah nunggu sempurna harus ada di studio, harus dandan, harus cakep, nggak usah. Nih saja kalau misalnya datang ke sekolah lagi lecek tinggal pakai kacamata hitam, udah cakep nih. Mana kacamata hitam? Mana kacamata hitam? Tuh, langsung cakep udah. Set. Nah, langsung. Hai, assalamualaikum sisters. Ketemu lagi sama which is Devi. I love you. Muah, gitu. Itu juga harus ada tagline tuh. I love you muahnya tuh selalu dapat gitu. Itu. Jadi teman-teman juga kalau nggak pede, pakai masker. Nggak masalah. Tapi konsisten gitu ya. Konsisten yang penting, lakuin tiap hari sampai orang muntah. Kalau belum muntah, jadi belum. Gitu. Nah, jadi ya lakuin aja. Konsistensi itu penting. Dan yakinlah, gini ya. Biasanya, apalagi anak Gen Z ini, sebenarnya kita pun yang gede-gede sama kok. Insecurity-nya juga ada. Ini buat anak-anak Gen Z juga, sama aja. Ada perasaan, aduh gimana ya ntar katanya orang. Aduh, nanti aku diomongin apa ya? Aduh, nanti aku digunjing apa ya? Gak usah. Dunia itu tidak berputar di kamu. Setiap orang tuh punya masalahnya masing-masing, punya goalnya masing-masing. Kamu lihat temenmu yang mungkin santai-santai aja, bisa jadi di rumah tuh tiap hari dia kerja keras entah ngapain di rumahnya gitu. Jadi fokus aja sama dirimu sendiri. Toh, balik lagi, selalu ingat kamu masih muda. This is the time for you to learn gitu. Learn by doing, ya belajar sambil usaha gitu. Misalnya harus tiap hari kamu mencoba untuk membuat konten, it's okay. Upload aja gitu. Itu ya teman-teman ya, Masya Allah banget. Nah Bun, kan kalau dari 2012 itu kan memang kayak upload sendiri dan lain-lain. Apakah memang untuk pengeditan dan lain-lain sebelumnya memang punya basic di multimedia atau memang otodidak sendiri gitu? Balik lagi ya. Tidak perlu kamu tuh lulus sekolah multimedia untuk bisa ngedit. Sekarang udah ada InShot, udah ada CapCut, udah ada Canva, Capcut ya. Anak zaman sekarang bilangnya Capcut. Makanya aku gini, kok Capcut sih, itu CapCut gitu kan. Tapi ya udah, Capcut, InShot, ada Lightroom buat biar mukanya kelihatan bening gitu misalnya. Itu semuanya udah ada. Bisa kamu otak-atik sendiri. Kalau pengen belajar sedikit tinggal follow aja konten creator di Instagram yang memang fokusnya adalah buat ngajar CapCut, buat ngajar InShot, buat ngajar Canva, buat ngajar Lightroom. Itu ada. Jadi dunia ini milik kalian yang mau buat belajar. Jangan selalu menganggap bahwa gua nggak bisa. Jangan, bisa. Kan kalian dikasih kapasitas otak sama Allah untuk berpikir. Kalau kalian setiap harinya bisa nonton drakor 5 jam, kalian juga bisa kok nontonin orang buat belajar CapCut selama cuma 30 menit. Bisa. Gak masalah, pasti bisa. Jadi, walaupun gak punya basic design, jangan pernah berkata bahwa aku gak bisa ngedit. No, kamu bisa, tapi gak belajar. Belajar nanti juga bisa. Mager Pasti ya, bisa, mager pasti ya. bisa. Jangan mager. Kalau aku dulu pernah dikasih tahu sama mertua aku gitu, saat kita lagi capek, yang diingat apa? Penghasilannya. Wah,
kalau aku kerja aku bisa dapat segini nih, ya udah aku ikut duitnya aja deh gitu. Yang bisa bikin terus jalan gitu. Berarti teman-teman karena sudah semakin canggih gitu ya, jadi kalau kalian mau belajar, insya Allah semuanya bisa teratasi. Bisa. Yang penting belajar. Bahkan sekarang itu tidak hanya sekolah tempat kita belajar. Kita bisa belajar di YouTube, kita bisa belajar di Instagram, kita bisa belajar di TikTok, kita bisa belajar di teman-teman kita. Kita bisa belajar di Maestro. Kita bisa belajar di mana-mana. Menggunakan bahasa Inggris juga bisa menggunakan bahasa Inggris ya. Bisa. Menggunakan bahasa Inggris. Bisa. Oke teman-teman, ada lagi nggak nih yang mau ditanyain sama Mrs. Devi? Fahri mau tanya apa? Tapi misalnya ini bisa di online. Tapi misalnya ya biasanya harganya Harga tas. ya Harga tas. Harga apa? Harga tasnya biasanya Harga tas dari 135 sampai 235. harganya berapa? Cincin? Ya ini oh, aksesoris. Ini mahal. Gak dijual ini. tasnya ada yang gede ya. Ada. Ini yang Ukurannya. gede. Ini yang reguler sama ada yang kecil yang imut. Bisa ada gambar-gambar. Ini gambarnya pakai apa? Gambar apa? Tas. Kalau Malik gambarnya sebelumnya pakai apa Bun? Akhirnya bisa di drop jadi kayak gini. Kalau Malik itu biasanya gambarnya di kertas HVS atau di tabletnya dia. Gitu. Dua-duanya bisa. Saya kalau di kertas HVS kan tinggal di Scan. ya, di scan, tinggal di scan aja, dibagusin gitu. Kayaknya dari yang cewek-cewek mungkin ada pertanyaan nih. Pertanyaan tentang bisnis boleh, atau pengen ngobrolin tentang bisnis kalian juga nggak apa-apa. Nah, Miss ini ada salah satu rencana bisnisnya itu dia menjadi affiliate gitu ya. Oh, tuh cakep tuh. Nah, kalau dari Miss sendiri menanggapi affiliate yang sekarang ada tuh gimana? Aku suka sih sama affiliate itu. Jadi itu juga peluang bisnis ya. Itu peluang bisnis untuk teman-teman yang nggak punya barang, nggak perlu tanda kutip, nggak perlu modal keluar uang gitu. Tapi bisa bikin video untuk biar orang itu beli di sebuah online shop, tapi dia juga dapat presentasinya. Iya. Nah, aku rasa itu juga salah satu bentuk dari kemajuan media sosial juga ya. Jadinya sebenarnya tuh mencari penghasilan bisa dari mana aja. Ya, peluang-peluang itu Peluangnya. peluang. Itu ya Kyuta nih affiliate. Affiliate apa Kak? Skincare. Mrs. dong. Tasnya juga di affiliate. Oke teman-teman, ada lagi Sania yang lain? Almira, Aira, Papian mungkin mau tanya? Cukup. Diserap dulu aja. Diserap dulu. Biasanya tuh nggak tanya bukan karena nggak tahu gitu, tapi lebih karena bentar gue serap dulu nih. Nanti kalau udah jalan ntar ada pertanyaan ke Miss Luli. Gitu. Tenang aja. Oke. Untuk semua orang yang berpegang sama misis, misalnya keluarga kecil, keluarga besar di kampung gitu misalnya, terus karyawan di kantor, para penjahit, itu kan mereka tanda kutip ya bergantung sama bisnis ini gitu. Jadi bisnis ini nggak boleh mati. Jadi bisnis minta banget sama Allah, ya Allah tolong jadikanlah hambamu ini sebagai jembatan rezeki yang baik untuk semua orang yang bergantung sama bisnis. Sehingga tak hanya hamba yang semakin sejahtera, tapi juga semua karyawan hamba. Dan itu tuh salah satu kebaikan dari seorang pedagang. Itulah kenapa Allah itu kan senang sama pedagang. Karena apa? Karena pedagang itu bisa memberikan pintu rezeki buat banyak orang, gak hanya buat dirinya sendiri. Mesejahterakan ya. Mesejahterakan orang lain juga gitu. Ya itu sih motivasinya, ingin punya hidup yang lebih baik. Dan untuk punya hidup yang lebih baik, gak boleh males. Gak boleh. Harus belajar, harus banyak belajar, harus banyak mendengar. Sebelum bicara tuh harus banyak mendengar, karena semakin banyak kita dengar, semakin kita banyak baca, yang kita keluarkan dari mulut kita pun juga semakin berbobot gitu, insya Allah. Jadi teman-teman yang masih SMP ini, masih muda belia, kinyis-kinyis ini, privilege buat kalian untuk
punya waktu belajar dan mengembangkan diri. Jangan malu. Perbaiki hubunganmu sama Allah. Mumpung umur segini ya, perbaiki hubunganmu sama Allah, banyak sholat, banyak ngaji, biar hidupmu enak. Udahlah, percaya. Jangan bikin dosa, biar doa kamu itu diijabah sama Allah tuh gampang. Nggak ada hijab antara doa kita ke Allah. Kalau ada dosa, dosa itu yang akan jadi hijabnya, yang akan jadi penghalang antara kita sama doa kita ke Allah. Terus apa? Perbaiki lingkungan pertemanan. Ya. Kalau kalian punya teman yang toksik, say goodbye. Bye-bye. Gitu. Cari teman-teman yang suportif. Datangi guru yang juga suportif. Kalian butuh orang dewasa untuk diajak bicara. Open up aja, nggak apa-apa. Itu adalah privilege-nya kalian mumpung kalian masih muda. Kan gurunya open up juga kan? Betul. Open up kan gurunya? Iya. Baik kan gurunya? Waduh. Ya, selama gurunya baik dan open up. Karena kalian masa-masa segini butuh teman untuk bicara dan kalian butuh orang dewasa. Pastikan orang dewasanya yang baik ya. Baik nggak kamu? Baik banget. Kayak gitu. Supaya dapat nasihat yang baik ya. Mau kita yang udah gede aja butuh nasihat. Betul, betul. Apalagi teman-teman yang masih Gen Z ini gitu, pasti butuh nasihat. Dengarkan nasihat orang supaya bisa berkembang. Seperti itu. Dengerin ya teman-teman ya. Dengerin. Kalau dibilangin yang baik-baik tuh dengerin, jangan dipentalin. Gitu. Iya. Dengerin dulu, diserap dulu. Jangan buru-buru mental, jangan. Karena itu demi kebaikan diri kalian sendiri. Biar hidupnya enak. Amin, amin, amin. Insya Allah. Masya Allah teman-teman, sharing season hari ini tuh benar-benar ngasih insight banget ke Bu Ruri juga sebetulnya. Semoga ke teman-teman juga ini bisa jadi insight yang luar biasa untuk membuka mata mereka. Ternyata sebegitu luasnya, sebegitu complicatednya juga gitu ya Bun ya. Perjalanan bisnisnya, jadi nggak ngelihat yang enak-enaknya aja, jadi ada merih-merihnya juga Ada, gitu ya. pasti. Oke teman-teman, kita cukupkan pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang tadi disampaikan oleh Mrs. Devi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Juga bisa dijadikan pengalaman juga. Amin. Yang tadi Mrs. Devi sampaikan juga ini privilege, belum tentu anak SMP kelas 3 di luar sana bisa dapat inspiring bisnis seperti kalian pada saat ini gitu. Mungkin kayak Bu Ruri aja dapat tentang manajemen itu di kuliah gitu ya. Ternyata teman-teman dapat tentang manajemen itu di kelas 2 SMP, kelas 3-nya udah mulai bikin perencanaan bisnis tuh udah sesuatu yang luar biasa gitu. Oke, Mrs. terima kasih banyak sudah hadir di tengah-tengah kita gitu ya untuk bercerita sharing season terkait dengan bisnis yang bisnis jalan. Ya, terima kasih kembali. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan untuk Mrs. Devi. Terima kasih Mrs. Devi. I love you. Wow. Hai, akhirnya udah selesai nih sharing session bareng sama teman-teman SMP dari School of Universe. Alhamdulillah acaranya lancar. Semoga aja mereka dapat insight yang baik ya setelah sharing bisnis dengan Mrs. Devi. Ya udah, sampai ketemu di YouTube channel Mrs. Devi berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comments di YouTube channelnya Mrs. Devi. I love you. Mwah.